Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 4, yaitu terkait dengan materi Kebinekaan Indonesia. Dan alhamdulillah materinya sudah dibahas dari sub 1 atau sub A sampai dengan sub F. Dan silakan bagi yang belum memahami materi-materinya, silakan ditonton ulang ya. Baik, sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendebar manfaat yang lebih banyak lagi. Ini adalah uji kompetensi bab 4 Kebinekaan Indonesia, mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka. Pada soal yang pertama, selama ini ada anggapan bahwa laki-laki selalu lebih kuat dibanding perempuan. Karena itu, dalam memilih pemimpin seperti ketua kelas, ketua kelompok, kepala desa, hingga kepala daerah dan kepala negara sering mementingkan yang laki-laki. Walaupun ada perempuan yang baik untuk menjadi pemimpin, ada yang menggunakan ayat agama yang menyebutkan bahwa laki-laki itu pemimpin perempuan sebagai alasan, walaupun ada ayat yang juga sangat jelas bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang bertakwa, baik perempuan ataupun laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kalian terhadap itu? Lalu, bagaimana caranya meningkatkan kesadaran gender? Nah, jawabannya, bagaimana pandangan kalian tentang itu? Bahwasanya setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibanding kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaatannya kepada Tuhan serta kepada hukum yang berlaku. Maka dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara itu tetap sama, tidak ada perbedaan ya. Nah, tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga, maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Maka itulah yang dimaksudkan sebagai kesetaraan gender. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran gender? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender itu belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih ada atau masih terjadi adanya praktik merendahkan dan bahkan melecehkan kaum perempuan. Karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki, padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta di hadapan hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat, di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan, sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat DPR harus perempuan. Next, soal yang kedua. Ada orang-orang di beberapa daerah yang mengajak warga setempat untuk menolak pendatang, seolah-olah Tuhan menciptakan bumi ini hanya mereka sendiri. Padahal banyak warga pendatang telah berjasa untuk ikut memajukan daerah tersebut, baik secara sosial seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan dan ekonomi. Bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa beragamnya warga termasuk para pendatang akan membuat daerah tersebut maju, sedangkan menolak keragaman penduduk akan membuat suatu daerah akan terus terbelakang atau tidak maju. Jawabannya, sebaiknya antar orang atau antar kelompok
malah harus bekerja sama satu sama lainnya sehingga dapat membentuk masyarakat yang kuat karena dapat menggabungkan kelebihannya masing-masing. Hal tersebut dapat diumpamakan dengan lidi dan sapu. Lidi sangat mudah dipatahkan dan hanya punya sedikit manfaat, tetapi banyak lidi yang dikumpulkan menjadi sapu dan diikat sebagai sapu akan menjadi sangat kuat serta memiliki lebih banyak manfaat. Itulah nilai penting kebinekaan Indonesia. Nah, setiap orang maupun kelompok juga akan meningkat kualitasnya bila berhubungan dan bekerja sama dengan orang atau kelompok lain dan yang berbeda dengan dirinya. Masyarakat yang menutup diri dan menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda tidak akan dapat maju dan malah akan menurun. Kelompok masyarakat yang menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda akan mengalami entropi budaya atau penurunan kualitas budaya. Hal tersebut berlaku pada setiap kelompok gender, pada suku, dan pada pemeluk agama, dan juga pada setiap ras maupun golongan. Kalau ingin maju terus maka kita harus siap bekerja sama dengan gender, suku, pemeluk agama, hingga ras dan golongan yang berbeda dengan dirinya. Soal yang ketiga, setiap umat beragama harus sangat yakin dengan ajaran agamanya masing-masing. Namun, setiap pemeluk satu agama juga harus menghormati pemeluk agama lain, karena agama juga mengajarkan bahwa bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Bagaimana kalian menjalankan dua prinsip itu? Jawabannya, keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui negara. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinannya dengan melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Meskipun berbeda agama, masyarakat tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Bagiku agamaku, artinya kita dapat menganut agama yang kita percayai. Bagimu agamamu, kita harus menghormati dan menghargai agama orang lain. Kita juga tidak boleh mengganggu kepercayaan orang tersebut. Nah, artinya kita harus menjalankan agama yang dianut sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan kita harus menghormati setiap agama yang dianut oleh teman kita atau oleh warga negara Indonesia sesuai dengan kepercayaannya. Tidak boleh saling intoleransi, melainkan harus saling bertoleransi atau saling menghargai gitu ya. Oke, untuk pembahasannya adalah soal yang ada di buku paket. Untuk pembahasannya cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Kami akhiri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.